Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Duyanti. Saya dari Sistem Informasi Karyawan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memecahkan masalah dalam soal binary untuk mencari binary tree, linked list, serta traversal tree. Kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama. Pada contoh soal pertama terdapat huruf G, H, C, K, J, A, L, B, E, F, D. Untuk mencari root atau induk dari pohon binary tree, kita harus mencari rootnya itu dengan cara huruf yang paling depan. Di sini saya tandai dengan warna merah, yaitu huruf G. Nah, untuk penaruhan posisi G ini seperti yang ada pada layar, yaitu di atas yang bulatnya. Setelah itu huruf H. Huruf H kita bandingkan dengan induk karena huruf H ini akan menjadi anaknya. Nah, catatan dalam pohon binary tree untuk mencari anak, jika bandingannya itu lebih besar dari induknya, maka akan ditaruh di sebelah kanan, dan jika lebih kecil akan ditaruh di sebelah kiri. Seperti huruf H ini lebih besar dari huruf G, maka huruf H ini akan kita taruh sebagai anak kanan dari huruf G. Seperti ini. Selanjutnya huruf C. Huruf C lebih kecil dari huruf G, sehingga huruf C akan menjadi anak kiri dari huruf G dan ditaruh seperti ini. Yang selanjutnya huruf K. Karena dalam binary tree tidak boleh melebihi mempunyai dua anak, jadi huruf K ini dibandingkan dulu dengan huruf G. Karena huruf K lebih besar dari huruf G, maka huruf K akan berada di sebelah kanan huruf G. Karena G telah memiliki anak kanan, yaitu H, huruf K disandingkan lagi dengan huruf K. Huruf K disandingkan lagi dengan huruf H. Jadi huruf K lebih besar dari huruf H, maka huruf K ini menjadi anak kanan dari huruf H. Selanjutnya huruf J. Sama seperti huruf H tadi, disandingkan terlebih dahulu dengan huruf G, kemudian disandingkan lagi dengan huruf H, kemudian baru kita akan mengetahui di mana letak J. Seperti contoh huruf J itu bandingkan dengan huruf G, J lebih besar dari huruf G, dan J juga lebih besar dari huruf H. Kalau kayak gini kan H udah punya anak, yaitu huruf K, maka huruf J disandingkan lagi dengan huruf K. J lebih kecil dari huruf K, jadi J ini merupakan anak kiri dari huruf K. Yang selanjutnya itu huruf A. Sama seperti kasusnya huruf K, huruf A disandingkan terlebih dahulu dengan huruf G, huruf A lebih kecil dari huruf G, dan disandingkan dengan C, huruf A tentu saja lebih kecil dari huruf C, maka huruf A akan menjadi anak kiri dari huruf C, seperti ini. Selanjutnya huruf L. Huruf L ini disandingkan terlebih dahulu dengan huruf G, karena huruf L lebih besar dari huruf G, huruf L lebih besar dari huruf H, dan huruf L lebih besar dari huruf K, maka huruf L menjadi anak kanan dari huruf K. Nah, selanjutnya yaitu huruf B. Huruf B tentu saja lebih kecil dari huruf G, huruf B lebih kecil dari huruf C, tapi huruf G lebih besar dari huruf A, maka huruf B akan menjadi anak kanan dari huruf A. Seperti ini. Selanjutnya yaitu huruf E. Huruf E lebih kecil dari huruf G, huruf E lebih besar dari huruf C,
Jadi huruf E menjadi anak kanan dari huruf C. Seperti ini. Selanjutnya huruf F. Huruf F tentu saja lebih kecil dari huruf G. Huruf F lebih besar dari huruf C karena sudah ada anak kanannya. Sandingkan lagi huruf F lebih besar dari huruf E. Maka huruf F menjadi anak kanan dari huruf E. Seperti ini. Dan yang terakhir huruf D. Huruf D lebih kecil dari huruf G, lebih besar dari huruf C, dan lebih kecil dari huruf E, maka huruf D akan menjadi anak kiri dari huruf D. Setelah semuanya selesai, nah ini tuh pohon binary tree-nya, di mana G mempunyai 2 anak, C mempunyai 2 anak, A mempunyai 1 anak, E mempunyai 2 anak, dan H mempunyai 1 anak, kemudian K mempunyai 2 anak. Di sini itu bisa dibilang C juga bisa sebagai induk dari A dan E, begitu juga K dari J dan L. Selanjutnya kita akan memecahkan masalah mengenai linked list. Nah, tadi sudah kita dapatkan binary tree-nya. Nah, untuk ke linked list-nya itu kita sama susunannya seperti itu, namun beda bentuknya. Di binary tree itu menjadi kotak. Nah, seperti ini, di mana di sisi lowongnya ini tuh, nah kita tuh diisi dengan anaknya itu. Kalau misalnya nggak punya anak, nah seperti H tidak mempunyai anak kiri, kita coret aja, coret menggunakan tanda silang atau tanda strip gitu, seperti yang ada pada contoh. Selanjutnya yaitu kita akan mencari traversal tree. Nah, traversal tree itu ada pre-order, in-order, dan post-order. Nah, perlu diingat juga kalau pre-order itu peraturannya node atau root, left, right, itu untuk susunannya. In-order, left, node, atau root, right. Nah, kalau post-order, left, right, node, atau root. Contohnya seperti ini. Di sini ada gambar binary tree yang tadi. Nah, untuk menentukan pre-ordernya itu seperti gini, dari mana G, C, A, B, E, D, F, H, K, J, L tuh. Nah, gini, G itu kan node. Ingat peraturannya, pre-order itu node atau root, left, right. Berarti kita itu yang pertama node-nya dulu. Root-nya itu kan ini G. Terus maju ke sini kan left. Left itu kita ke anak kiri, maju ke anak kiri, kita ketemu C. C itu node juga ini, karena dia mempunyai anak A dan E. Kita taruh C, kemudian ke kiri, ke anak kiri C yaitu A. A juga ini merupakan node karena A tidak mempunyai anak kiri. Kita langsung saja ke anak kanannya yaitu B. Setelah itu karena anak A itu sudah habis, kita lanjut ke anak C yang sebelah kanan yaitu E. Kita lanjut lagi ke anak E yang sebelah kiri yaitu D. Setelah itu karena tidak memiliki anak kiri dan D ini merupakan anak terakhir dari kirinya E, kita ambil saudaranya yaitu atau anak kanannya yaitu F. Setelah ini semua selesai, kita masuk ke anak kanan dari G yaitu H. Terus H itu nggak punya anak kiri kan, seperti yang A tadi, langsung kita ke anak kanannya aja yaitu K. Karena K ini punya anak kiri yaitu J, kita bawa J-nya dulu, terus ke anak terakhirnya yaitu L. Nah, udah gini
Ya udah. Jadi untuk pre-order itu pasti huruf terakhirnya itu yang berada dari anak-anak paling terakhir di kanan. Kalau misalkan nggak ada kanannya, pasti yang paling kiri terakhir gitu. Soalnya yang lebih dahulukan itu rootnya, pasti rootnya udah masuk di depan-depannya gitu sebelum anak-anaknya. Nah, berbeda dengan in order, kalau di in order itu kiri dulu, induk, baru kanan. Maksudnya gimana? Nah, aku udah dapetin B A C D E F G J K L H. Gimana sih? Nah, kita tuh cari dulu kiri, bagian kirinya. Pertama G. G itu punya anak C. Meski anak kirinya C, karena C ini merupakan induk, jadi G dibawa. C, kita menuju anak C. Yang kirinya itu kan A. Kan A juga induk, G kita bawa, kita langsung menuju anak A. Tapi anak A ini nggak punya anak yang di kiri, jadi kita langsung aja ke kanannya, yaitu B. Karena left, not, right, berarti kita tarik lagi ke atas, ke root. Udah kayak gitu. Karena udah root, kita tarikin lagi aja ke atas ke node-nya lagi. Baru kita ke E. Karena E ini merupakan induk, kita tarik lagi E masuk ke anak kirinya E, yaitu D. Terus kita ambil rootnya, yaitu E. Baru kita masuk ke anak kanannya, yaitu F. Kemudian setelah ini semua selesai dari anak kiri, proses di anak kiri, kita tarik ke induk, yaitu G. Karena kirinya udah besar, udah beres. Kayak left, node, right. Leftnya udah beres, kita ke node lagi dibalikin, baru kita ke right. Nah, karena H ini punya anak, kita tarik lagi ke K. K ini punya anak, yaitu F. F, J. Kita bawa J dulu, terus tarik lagi ke K, baru kita tarik ke L, dan yang terakhir yang ini mereka udah habis, yaitu H, baru kita masuk ke H. Jadi di order itu kita pasti memprioritaskan yang kiri dulu, terus node, baru yang kanan. Kalau di pre-order kan kita memprioritaskan root atau node-nya dulu, baru kiri kanan. Kalau di in order yaitu kirinya dulu, node, baru kanan. Nah, pre-order, in order udah. Yang selanjutnya dan terakhir dari traversal tree yaitu post order. Di post order ini punya peraturan left, right, node. Jadi si node-nya itu ditaruh di akhir aja gitu. Kalau yang tadi kan node-nya di tengah, jadi kita selalu bawa node lagi. Kalau yang pertama itu di awal, jadi node-nya lebih awal baru anak-anak. Nah, kalau di post order ini lebih ke anak-anak dulu baru node. Kayak contoh post ordernya itu dari G H C K J A L B E F D itu B A D F E F C J L K H G. Kenapa? Kita masuk aja. G merupakan node, enggak, berarti dia bukan enggak dimasukin dulu. C node enggak dimasukin dulu. A node enggak dimasukin karena B ini enggak punya teman dan enggak ada kirinya, kita langsung masukin aja B. Kita karena A udah nggak punya anak lagi, kita baru bawa A nya karena node terakhir kan, kita bawa A. Kenapa kita nggak bawa C? Karena C masih punya anak, yaitu E. Jadi kita ke E dulu nih, karena E punya dua anak, yang diutamain itu anak kirinya dulu, kita bawa D, terus saudaranya yang anak kanannya itu F, baru kita ke E. Nah, anak A, anak E udah habis, kita masuk lagi ke C, induk dari A sama E. Kita masukin C, kita menuju atas, karena G masih punya banyak anak di bawahnya, punya satu anak, yang punya anak lagi. Kita masuk, H itu merupakan node atau root, karena belum beres, kita masuk ke K. Nah, K ini kan punya dua anak,
kita lebih utamakan anak yang kirinya, yaitu J, kita masuk ke J, ke saudaranya ke L, terus kita balik lagi ke K, balik lagi ke H, dan yang terakhir kita balik lagi ke induk utama yaitu G gitu. Jadi kalau di post order ini rootnya itu yang paling atas itu biasanya bakal ada di paling akhir gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua yaitu KGM DLS BRJP. Peraturannya sama kayak soal pertama, K akan sebagai root. Nah, G itu lebih kecil dari K, jadi G itu anak kiri dari K. Kemudian M lebih besar dari K, maka jadi anak kanan dari K. D lebih kecil dari K dan lebih kecil dari G, maka D menjadi anak kiri dari G. Kemudian L lebih besar dari K, lebih kecil dari M, maka L menjadi anak kiri dari M. Terus S lebih besar dari K, S lebih besar juga dari M. Jadi S lebih besar dari M dan menjadi anak kanan dari M. Selanjutnya B lebih kecil dari K, B juga lebih kecil dari G, dan B lebih kecil dari D. Jadi B anak kiri dari D. Terus R lebih besar dari K, R juga lebih besar dari M, tapi R lebih kecil dari S, jadi R anak kiri dari S. Selanjutnya yaitu J. J lebih kecil dari K, tapi J lebih besar dari G, jadi J bakal jadi anak kanan dari G. Nah, yang terakhir itu huruf P. P lebih besar dari K, P juga lebih besar dari M, tapi P lebih kecil dari S dan P lebih kecil dari R. Jadi P anak kiri dari huruf R. Jadi didapatkan pohonnya itu seperti ini. K anak kirinya G, anak kanannya M, G anak kirinya D, anak kanannya J, D anak kirinya B, M anak kirinya L, anak kanannya S, S anak kirinya R, dan R anak kirinya P gitu. Nah, selanjutnya untuk link listnya sama seperti tadi. Bentuknya juga sama, K punya 2 anak, G punya 2 anak, D punya 1 anak, J tidak memiliki anak. Jangan lupa juga ya, pinggirnya itu dikasih garis seperti itu, kayak garis miring. Nah, selanjutnya masuk ke traversal tree-nya. Perlu diingatnya sama kayak tadi. Nah, ini pohonnya. Sekarang kita menentukan terlebih dahulu pre-order-nya. Gimana? Pre-order itu node, left, right. Kita tentukan dulu node-nya K, ke kiri yaitu G, terus left lagi D, masih ada lagi leftnya B, baru kita ke anak kanannya yaitu J. Karena yang bagian kiri udah habis, kita langsung masuk aja ke anak kanannya dari K yaitu M, ke anak kirinya dari M yaitu L, kemudian ke saudaranya S, kemudian ke anak S yaitu R, dan R yaitu P. Ini mah masih gampang ya, masih nggak pusing. Yang pusing itu di in order sama post order. Kalau in order kan left, root, dan right. Nah, caranya itu seperti yang tadi, kita tentukan dulu leftnya. Kayak gini, kan K itu leftnya G. G itu kan masih node, berarti nggak bisa. Leftnya D masih node,
tapi punya anak yang kiri yaitu B. Maka terus dulu B, baru ke nud yaitu D, ke nud lagi yaitu G, terus abisin dulu anak D yaitu J. Setelah habis kita balik lagi ke atas yaitu ke K, masuk ke kanan K yaitu M. Udah nggak ke M dulu, kita itu M kan punya anak kiri dulu, kita ke L dulu. Udah ke L, kita ke nudnya ke M, terus kita ke anak kanannya. Karena anak kanannya ini punya anak kirinya, dia juga merupakan nud, kita balikin dulu. R merupakan nud karena mempunyai anak, kita balik ke yang gak mempunyai anak yaitu P. Kita turun ke P tulis, naik ke R, kemudian ke S. Nah, buat post ordernya yaitu left, right, and rootnya terakhir. Ingat, berarti si huruf K ini itu bakal berada di akhir, di ujung. Nah, kita ke G. G ini masih punya 2 anak lewat ke D masih punya 1 anak yaitu B. Kita tulis B, naik ke atas karena D anaknya udah habis, terus ke pinggirnya ke J karena G anaknya belum habis, kita ke J. Nah, J ditulis, udah ditulis kita naik ke G. K jangan dulu ditulis, ingat kalau di post order pasti itu K bakal ada di akhir. Kita turun ke M, tapi karena M ini masih punya 2 anak, kita turun dulu ke L. L kita seberang ke saudaranya, karena S ini masih punya anak, lewat dulu. R juga masih punya anak, lewat dulu. Kita ke P, kita tulis P, naik lagi ke rootnya yaitu R, kita tulis R, naik lagi ke S, tulis S. Karena ini udah habis, naik ke M udah habis, naik lagi ke K, baru kita tulis K di akhir karena K baru habis gitu. Jadi kesimpulannya, untuk membuat binary tree itu pasti akar atau rootnya itu ditaruh di atas, dan untuk menemukan huruf yang awalnya itu berada di paling awal huruf itu ditulis. Dan juga binary tree itu hanya mempunyai 2 anak, tidak lebih. Tapi kalau 1 anak boleh, tapi tidak boleh lebih dari 2 anak. Dan jika anaknya lebih besar, kita taruh di kanan. Jika anaknya lebih kecil, kita taruh di kiri. Nah, untuk linked list itu bentuknya sama, hanya saja itunya jadi kotak itu simbolnya. Terus kalau emang kan ada 3 kotak, ada salah satu kotak di tempat anaknya itu nggak ada, kita kasih tanda gitu, kayak yang slash gitu. Terus buat traversal tree itu ada pre-order, in-order, dan post-order. Kalau pre-order itu kita harus ingatnya itu pasti nud atau root atau induknya terlebih dahulu, dan pasti anaknya itu yang diambil itu enggak kanan dulu, kiri. Baik di in-order atau post-order itu pasti kiri terlebih dahulu. Setelah ke kiri, baru kita ke kanan. Nah, di pre-order itu kodenya induk, kiri, kanan. Kalau di in-order, kiri, induknya di tengah, baru kanan. Kalau post-order ya induknya itu ada di akhir. Nah, kalau kita nemu soal pilihan ganda, kita itu taruh aja induk-induknya itu yang di akhir buat post-order. Tapi kalau yang lain, ya kalau udah jago bisa pakai logika aja gitu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.